Halo guys, bertemu lagi dengan saya Andre di channel Cerita Santai. Di episode kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang salah satu waralaba terbesar yang ada di dunia yang sering kita sebut dengan McDonald atau McD. McDonald ini dikenal sebagai restoran cepat saji yang sangat sukses di dunia dan hampir di setiap negara di dunia memiliki gerai dari McDonald ini. Restoran cepat saji yang menyajikan aneka burger, ayam, kentang goreng, dan es krim ini pertama kali didirikan pada tahun 1940 di California oleh kakak beradik yang bernama Maurice Mac dan Richard Dick. Sayangnya Richard dan Maurice sering terlupakan sebagai penemu McDonald. Orang-orang lebih mengenal Ray Kroc sebagai pendiri dari McDonald. Balik semua itu, banyak kisah perjuangan Richard dan Maurice seputar perjalanannya dalam membangun dan merintis McDonald dari nol. Seperti apa kisahnya? Silahkan disimak. Restoran ini awalnya didirikan oleh Maurice Mac dan Richard Dick, di mana nama belakang mereka lah pada akhirnya dibuat menjadi McDonald. Mereka berdua mendirikan McDonald di California pada tahun 1940. Di awal berdirinya, kedua kakak beradik ini sudah menerapkan sistem fast food. Orang-orang dilayani dengan cepat sehingga McDonald menjadi solusi bagi rasa lapar kapan saja. McDonald menawarkan kesan bersahabat, membumi, dan seolah mempresentasikan kehangatan keluarga. McDonald bersaudara menciptakan sebuah sistem yang bernama Speedy Service. Restoran fast food pada masa itu di era 1940 menyiapkan hidangan dalam waktu 30 detik. Dan para pelanggannya menunggu di dalam mobil dan kemudian pesanannya akan diantarkan ke mobil pelanggan. Speedy Service System akan membuat kita kagum. Karena ide ini dipraktikkan langsung pada sebuah lapangan tenis di mana para karyawan dari McDonald bersaudara dengan giat mencari cara efektif agar dapat menghidangkan makanan dengan sangat cepat. Di mana McDonald mampu menyiapkan hidangan dalam waktu kurang dari 30 detik. Serta para pelayan tidak perlu lagi mengantarkan pesanan ke mobil pelanggan. Tapi pelangganlah yang mendatangi pelayan untuk melakukan pesanan. Awalnya banyak pelanggan yang tidak suka dengan sistem seperti ini karena mereka sudah terbiasa dilayani sampai makanannya pun diantarkan ke mobil mereka. Tapi cita rasa dan standar kualitas yang ditetapkan membuahkan hasil yang tidak disangka. Hal tersebut membuat Ray Kroc sangat terkesan dengan konsep dan ide yang luar biasa seperti itu. Dengan penyajian yang unik, McD pun menjadi sangat populer di California. Setiap harinya, restoran ini selalu dipenuhi oleh para pelanggan setianya yang sangat menyukai masakan dari McD ini. Tapi sayangnya, hanya orang-orang yang ada di California saja yang bisa menikmati kelezatan dari masakan restoran McD ini. Karena Richard dan Maurice ini tidak mau memperbesar bisnis restorannya. Karena bagi mereka, satu saja sudah lebih dari cukup. Sekilas tentang Ray Kroc. Ray Kroc merupakan seorang penjual mesin milkshake. Ray Kroc ini adalah seorang pebisnis yang ambisius. Kesana kemari dia menawarkan mesin milkshake yang sangat modern. Dia selalu membawa mesin milkshake yang sangat berat kemanapun dia pergi. Dia pun menawarkan kepada para pemilik restoran yang ada di Amerika. Walaupun sering mendapat penolakan, dia tetap gigih dan tidak pernah menyerah dengan usahanya. Dia pun mengelilingi kota setiap harinya sambil menawarkan mesinnya itu
Dan dia juga selalu mengamati restoran-restoran yang pernah dia kunjungi. Dia merasa semua penyajian makanan di Amerika kurang efisien dan sangat lambat. Bahkan dia harus menunggu hingga berjam-jam untuk satu pesanan. Dan bisa dibilang tidak ada satupun restoran yang bisa membuatnya nyaman. Bertahun-tahun dia tidak menyerah untuk menawarkan mesin milkshake-nya itu, karena dia sangat yakin suatu saat nanti akan ada orang yang ingin membeli hasil kerjanya itu dalam jumlah yang besar. Kembali ke cerita, hingga suatu hari di tahun 1954, Ray ini dikejutkan dengan datangnya sebuah pesanan dalam jumlah besar, yaitu sebanyak 8 mesin milkshake yang dipesan oleh restoran yang berada di San Bernardino, California. Yang tidak lain adalah restoran McD atau McDonald ini. Ray pun tidak pernah mendengar nama restoran itu sebelumnya, dan dia berpikir mungkin ini adalah sebuah restoran yang kecil. Ray pun mengirimkan mesin milkshake-nya itu dan mengunjungi restoran McD tersebut. Begitu sampai di sana, dia pun terkejut dengan antrian yang begitu panjang di kedai makanan kecil itu. Ray pun memesan hamburger dan kentang goreng, dan baru sekitar 30 detik pesanannya sudah langsung disiapkan. Ray pun terkejut bukan main. Bagaimana mungkin mereka bisa menyiapkan makanan secepat itu? Dia pun duduk di sana sambil menyantap makanan yang dipesannya. Setelah dia memakan burger pesanannya, dia merasa tidak percaya. Karena itu adalah burger terenak yang pernah dia makan selama hidupnya. Dia langsung menemui pemilik kedai makanan itu karena kebetulan pada saat itu dia mengantarkan mesin milkshake-nya kepada Ray. Dan Ray pun mengajaknya berkeliling melihat dapur dari restoran McD miliknya. Ray pun begitu terkesan sekali melihat dapur dari McD yang ukurannya tidak terlalu besar, tapi sangat efisien dan sangat cepat dalam menghidangkan makanan. Dengan jiwa bisnisnya, Ray Kroc ini melihat sebuah peluang besar yang ada di depan matanya. Dia pun kemudian menawarkan dirinya untuk bekerja sama melebarkan restoran McD ini, menjadikannya sebuah franchise. Tapi sayang, Mac bersaudara ini menolak ide dari Ray tersebut. Dengan alasan yang simpel, mereka sudah pernah mencoba tapi gagal karena pembeli hak waralaba sulit mengikuti standar mereka. Tapi Ray tidak menyerah begitu saja. Dengan sifat pantang menyerahnya, Ray pun akhirnya berhasil membujuk dan menjalin kerjasama dengan Richard dan Maurice. Ray pun meyakinkan mereka untuk menjadikannya sebagai marketing dari McDonald. Dan saat itu mereka melebarkan sayap dengan membuka gerai waralaba McDonald. Lalu berinovasi mengganti es krim dan milkshake konvensional menjadi bentuk bubuk yang tidak membutuhkan pendingin, sehingga dapat menurunkan biaya operasional dari perusahaan tersebut. McDonald sebagai marketing officer-nya di tahun 1954 benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya. Ray memastikan setiap waralaba yang dia bangun harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh McDonald, seperti dapur yang bersih, menu yang sesuai ketentuan, dan tidak ada sampah yang berceceran. Alhasil, dengan waktu yang sangat singkat, McDonald benar-benar berhasil menjadi terkenal di seluruh Amerika, serta diliput oleh berbagai media besar, dan media tersebut mencatat bahwa keberhasilan McD ini dikarenakan kerja keras dari Ray Kroc sebagai founder atau pemilik dari McDonald, tanpa menyebutkan McD bersaudara
sebagai pemiliknya. Richard dan Maurice yang membaca berita ini pun merasa sangat marah dan meminta Ray untuk melakukan klarifikasi berita itu. Tapi saat itu Ray malah mengaku sebagai pemilik dari perusahaan McD dengan mengatakan, "Media nasional telah mengenal saya sebagai founder dari McDonald." Sementara pada saat itulah konflik semakin memanas di antara kedua belah pihak dan akhirnya mereka membawa kasus kepemilikan perusahaan itu ke pengadilan. Namun sangat disayangkan sekali, Maurice dan Richard ini kalah dalam sidang kepemilikan McD. Usaha yang mereka jalani bersama-sama setelah bertahun-tahun hilang begitu saja karena telah diambil alih oleh Ray yang jauh lebih pintar dari mereka berdua. Dengan kelicikannya, Ray ternyata lebih mampu menyewa pengacara mahal dan beberapa ahli hukum untuk membelanya. Bahkan dengan penghasilan dari cabang McDonald-nya, Ray mampu membeli McDonald utama yang sedang dikelola oleh kakak beradik itu. Sejak awal Ray memang ingin mengambil alih McDonald, bahkan itu sudah dipikirkannya saat pertama kali mengunjungi restoran McD tersebut. Di tahun 1961, setelah semua pelik yang terjadi, McDonald bersaudara akhirnya setuju untuk menjual perusahaannya kepada Kroc. Namun ada hal fatal saat perjanjian pembagian royalti. McDonald menyetujui untuk berjabat tangan dengan Kroc sebagai bukti sah perjanjian royalti tersebut. Tentu ini bukanlah perjanjian yang sah dan dapat dibuktikan. Karena itu tidak ada hitam di atas putihnya. Memang malang nasib dari kedua bersaudara ini. Hingga sampai saat ini, keturunan dari McDonald tidak pernah mendapatkan royalti. Padahal, jika perjanjian ini dilakukan dengan prosedur yang benar, keluarga McDonald sudah masuk dalam urutan orang terkaya sedunia. Kini Maurice dan Richard bersaudara harus merelakan usahanya berpindah tangan ke Ray. Dan yang lebih menyakitkan lagi bahwa mereka tetap diperbolehkan untuk membangun restoran kembali, tapi tidak boleh memakai nama McDonald. Yang padahal itu adalah nama belakang mereka sendiri. Tapi kita di sini tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Ray karena berkat ketekunannya itu McD bisa besar seperti saat ini. Dan menjadi perusahaan makanan yang paling terkenal di seluruh dunia, semua berkat kerja keras dari Ray. Seperti itulah kisah berdirinya McDonald, salah satu perusahaan waralaba terbesar di dunia. Untuk teman-teman yang ingin request untuk cerita di episode selanjutnya atau ingin diskusi dengan kami, silahkan tulis di kolom komentar. Serta jangan lupa klik subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.